Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto dari Naxdea Institute of Quantum Technology, naxdea.com. Sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai sebuah rahasia, yaitu rahasia amalan ataupun ilmu untuk lunas hutang dan rahasia bangkit dari keterpurukan. Rahasia ini formulanya sudah saya bagi tadi di Facebook saya ya. Di sini 4 jam yang lalu hari ini yang saya beri judul Formula Lunas Hutang dan Bangkit dari Keterpurukan ya. Oke. Langsung saja kita mulai. Pertama, caranya atau formulanya, langkah pertama adalah rajin latihan deep trance meditation. Rajin meditasi ya. Rajin melakukan meditasi. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menumbuhkan yang namanya ketenangan dalam bersikap, ketenangan dalam menghadapi kehidupan. Ini kunci yang pertama. Kunci yang pertama itu di sini. Karena sebesar apapun masalah Anda, seberat apapun masalah Anda, segede apapun beban yang Anda pikul, Anda harus mampu untuk tenang dalam mensikapinya. Ya toh? Karena ketika Anda panik, cemas, takut, dan segala hal yang seperti itu Anda perturutkan, maka masalah itu bukannya makin selesai, hutang tidak langsung lunas, ya, tapi makin kacau. Apalagi disertai marah-marah dan sebagainya, Anda memperturutkan vibrasi-vibrasi emosi rendah atau FOS, masalah bukan makin selesai, masalah malah bisa makin kacau. Jadi adalah sangat penting sekali Anda menumbuhkan yang namanya ketenangan dalam mensikapi setiap situasi dan kondisi yang muncul, termasuk ketika Anda punya hutang gede, hutang besar. Ya. Dan cara untuk menumbuhkan itu adalah dengan meditasi. Kalau dalam Islam dengan berzikir, berwirid ya, melakukan amal-amal wirid, melakukan meditasi. Sehingga sedemikian hingga ketika kita sudah terbiasa seperti itu, maka muncul namanya ketenangan. Ketenangan sikap, kemampuan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi dengan sikap dan sifat yang tenang. Ketika kita tenang, solusi datang, dan ketika kita tenang, ilmu-ilmu yang kita miliki menjadi bekerja. Ini yang dipahami. Ketika kondisi kita berada dalam kondisi zero point field, dalam kesadaran kuantum yang ada dalam diri kita, kita masuk dalam kesadaran batin kita, disitulah ilmu itu bekerja, disitulah solusi itu muncul. Itulah zona ajaib di mana keajaiban itu datang. Dan jika Anda membutuhkan audio panduan untuk melakukan meditasi, Anda boleh cari di channel YouTube saya di sini. Ini channel YouTube saya, The Indo Java. Ini adalah channel YouTube saya. Silakan subscribe berlangganan di sini karena saya sering berbagai tips-tips kehidupan, motivasi dan sebagainya. Ya, Anda cari di sini. Contoh ini adalah meditasi kristal. Anda cari. Ada 2 teknik meditasi yang saya bagi saya free. Ya, yang utama yaitu meditasi kristal dan meditasi gelombang cinta. Ini meditasi kristal. Anda cari di YouTube, maka ketemu dengan panduan meditasi kristal pelangi versi 1.0. Ya. Ini free aja. Silakan Anda putar, Anda gunakan sebagai panduan Anda untuk meditasi. Dan di sini yang menjadi simbol kunci daripada ketenangan adalah simbol kristal pelangi. Nah, ketika Anda sudah terlatih dalam meditasi ini, ya, Anda sudah terlatih dalam meditasi ini, maka Anda tinggal visualkan kristal pelangi di atas cakra mahkota Anda. Maka seketika itu juga Anda akan dapat mengakses kondisi yang namanya tenang, damai, ya, dengan sangat mudah. Ya. Cukup tarik nafas, hembuskan nafas. Anda visualkan kristal pelangi di atas cakra mahkota Anda, maka dengan sangat cepat Anda akan mengakses kondisi tenang dan damai. Sehingga ketika menghadapi situasi-situasi yang darurat, ya, seperti kondisi ini, ya, ada dalam kondisi hutang itu kan dalam kondisi kepepet, ya.
kadang-kadang malah paranoid. Ada tamu udah bingung, wah jangan-jangan ini debt collector, jangan-jangan ini polisi yang mau menangkap saya karena punya utang belum bayar dan sebagainya. Paranoid. Lah, ketika Anda sudah terlatih dengan meditasi ini, Anda cukup tarik nafas, hembuskan nafas. Anda visualkan kristal pelangi dengan sangat cepat. Anda tenang dalam menghadapi masalah. Sehingga solusi muncul dan Anda masuk ke dalam zona ajaib. Selain meditasi kristal, Anda juga bisa menggunakan meditasi gelombang cinta. Ya, itu semua gratis dari saya. Nah, panduan meditasi gelombang cinta atau self hypnosis deep trance relaxation dan forgiveness therapy. Anda boleh gunakan dua-duanya, meditasi kristal dan juga meditasi ini. Ya. Ini juga cara mudah kita mengakses kondisi deep trance meditation. Kalau yang tadi ada kekhususannya tersendiri, meditasi kristal. Nah, meditasi gelombang cinta ini ada juga kekhususannya tersendiri. Apa? Gelombang cinta ini bisa digunakan untuk membersihkan aura gelap, sengkolo. Ya, bahasa Jawanya kan sengkolo, aura gelap. Hawa-hawa negatif, trauma negatif, beban batin, itu semua bisa dibersihkan dan dihilangkan. Sehingga aura Anda menjadi bersih, bersinar cemerlang, dan yang menjadi kata kunci atau simbolnya adalah I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Jika Anda mengucapkan itu dengan sangat cepat, Anda mengakses kondisi yang namanya tenang, damai. Itu ya. Sudah saya berikan 2 media, 2 sarana bagi Anda untuk berlatih kondisi deep trance meditation. Jadi saya tidak hanya sekedar berbagi teori di sini, tapi saya juga berikan alatnya, ya, audio panduan gratis lagi, ya. Dan jika Anda ingin ikut yang versi yang berbayar, yang lebih serius, mendapat bimbingan konsultasi yang lebih serius lagi, berlatih ilmu-ilmu yang lebih serius lagi, silakan bergabung di sini di Getar Sabda Sakti atau sabdasakti.com. Silakan daftar kalau Anda ingin belajar lebih serius lagi. Atau kalau masih mau mengekspor materi-materi gratisan dari kita, silakan masuk di sini naksdna.com, ya. Di sini saya contohkan adalah Naria. Kita cari selalu Naria ada amal-amalan untuk meningkatkan keberlimpahan rezeki, untuk lunas hutang dan sebagainya. Di sini ada banyak metode, ya, di naksdna.com ini. Silakan Anda cari. Artikel saya sudah ada ribuan, ya. Artikel saya sudah ada ribuan di sini. Silakan Anda cari saja di sini. Ada banyak kok amalan, juga amalan meditasi, amalan zikir, amalan wirid, dan juga teknik meditasi ada banyak di sini. Silakan dicari saja. Free, gratis. Kalau yang ikut berbayar silahkan. Itu kan hak Anda, ya. Karena kalau ikut yang premium ya otomatis ibarat kata ya ada bimbingan khusus, ya kan, ya, ada bimbingan khusus, ada konsultasi khusus, itu di ya yang namanya premium ya sudah mendapatkan perilaku yang lebih khusus kan, ya, dan juga banyak materi tambahannya. Oke, kembali ke laptop, ya. Jadi yang pertama adalah ini, ya. Latih kemampuan untuk mampu bersikap tenang dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga kita senantiasa mengakses kondisi zona ajaib. Solusi mudah datang, keajaiban muncul. Yang kedua, sikap yang harus Anda tumbuhkan adalah jangan lari dari tanggung jawab. Tumbuhkan sifat ikhlas dan berani bertanggung jawab. Itu juga yang terpenting ini. Karena setelah Anda berani bersikap tenang, tetapi kalau Anda kemudian suka mencari solusi instan, terus kemudian tidak berani bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab, melemparkan ini kepada dukun, kepada ya segala macam seperti itu, Anda tidak akan dapat memunculkan keajaiban dalam hidup Anda. Beranikan menghadapi resikonya, ibarat kata dalam falsafah Jawa, ditekani patine malah dinemu uripe. Maksudnya apa? Ketika kita berani mati, malah kita akan menemukan namanya kehidupan. Ketika kita berani menghadapi resiko daripada apa yang sudah kita lakukan, maka kita akan menemukan yang namanya keajaiban. Ketika kita berani menghadapi resiko-resiko yang harus kita hadapi, di saat itulah keajaiban muncul. Ya, inilah paradoks daripada kehidupan. Anda semakin takut, Anda semakin melarikan diri, malah dikejar sama masalah. Tapi kalau Anda hadapi masalahnya, malah takut, gitu kan? Kalau Anda takut dengan masalah, Anda dikejar masalah. Tapi kalau Anda berani menghadapi masalah,
masalah yang lari gitu loh. Itu yang harus Anda pahami, maka akan muncul namanya keajaiban. Terus yang ketiga adalah perbanyak ikhtiar batin, seperti doa lunas hutang, meditasi mari magnet, meditasi asmoro jati. Juga teknik gendam marta asmoro jati juga sudah ada di YouTube saya kan ya. Silakan dicari di YouTube saya lah, gendam asmoro jati ya. Meditasi bola energi impian itu juga ada dalam teknik energi sufi yang sudah secara free saja di website saya. Silakan dicari di situ. Banyak teknik yang saya bagikan gratis kok ya. Terus kemudian hypnotic goal setting, ya, keajaiban syukur dan sebagainya. Ya ada yang gratis ada yang enggak ya. Sebagian juga ada yang diikut di kelas saya masukkan di materi yang premium ya. Lakukan hal itu. Kenapa dalam formulasi ini tidak saya berikan contoh khusus misalnya ini baca itu saja. Kenapa saya tidak berikan langsung teknik atau amalan lunas hutang, baca ini itu, amalkan ini itu. Kenapa tidak saya sebut? Karena bukan itu yang terpenting. Soal amalan Anda bisa cari di buku Mujarobat, kitab ilmu hikmah, atau buku ruqyah. Anda terserah, kalau Anda muslim Anda alirannya apa, terserah Anda pakai amalan yang mana. Kalau Anda non muslim silakan cari amalan sesuai dengan agama dan keyakinan Anda. Karena amalan hanyalah amalan. Power itu tidak akan berfungsi kalau Anda tidak memahami kuncinya. Inilah yang satu di sini. Di poin terpenting dari formula ini adalah jika Anda sudah punya amalan khusus, jika Anda sudah punya ilmu-ilmu tertentu, yang penting supaya ilmu itu bekerja dan supaya ilmu itu dapat membantu memudahkan kehidupan Anda, yang terpenting adalah pahami cara kerja ilmunya dan bertindaklah, bersikaplah sesuai dengan ilmu itu. Seringkali sebuah ilmu ataupun sebuah power menjadi tidak ada gunanya ketika Anda tidak memahami cara kerja ilmunya dan tidak bersikap dan bertindak sesuai dengan ilmu itu. Itu ya yang harus Anda pahami. Di sini Anda boleh cari tadi amalan sholawat nariyah, amalan ayat kursi dan berbagai amalan kerja lain. Anda boleh cari di website saya, banyak. Tetapi ilmu-ilmu itu tidak akan berfungsi ketika Anda tidak memahami cara kerja ilmunya dan tidak bersikap dan bertindak sesuai dengan ilmu itu. Sebuah contoh. Kemarin ada laporan dari siswa di forum Gendon di sini. Ini adalah siswa nomor ID 477 Mbak Zulia Agustina dari Hong Kong. Ya. Dia berbagi pengalaman. Ya, dia ada masalah. Pertama, dia tidak berhasil karena ilmunya tidak bekerja, dan kedua akhirnya dia berhasil, ilmunya bekerja secara otomatis ketika dia sudah masuk dalam kondisi ilmu. Ya, oke, saya bacakan ya. Sekilas saja saya poin-poin pentingnya. Jadi selamat siang sahabat semua, ini dilaporkan tanggal ini ya, November 28. Kemarin sekarang kan tanggal 29 November. Kemarin tanggal 28. Selamat siang sahabat semua, saya mau berbagi pengalaman pagi hari ini setelah nyapu ngepel. Selesai. Saya bersihkan toilet, saya tampung air di wastafel. Setelah selesai nyuci, saya berniat buang airnya dan saya berniat membuka tutup dengan menekan, tapi kok malah nggak bisa-bisa. Saya coba tekan lagi malah tambah masuk, tambah dilesep tutupnya. Akhirnya saya ingat dengan ilmu gendam yang diajarkan Master Guru. Saya ucapkan dengan sabda buka. Terus saya ucapkan berkali-kali juga afirmasi daripada gelombang cinta di apa? Please forgive me, I love you, thank you. Buka ya. Enggak buka. Kenapa? Karena saking paniknya sehingga dia terlupa dan tidak menggunakan rumus sabda gendam yang baik dan benar, sehingga tidak melakukan sabda gendam dengan betul. Ya ilmu tidak bekerja. Karena dia tidak mengkondisikan membaca sabda tidak dalam kondisi ilmu, membaca afirmasi tidak dalam kondisi ilmu, ya percuma, tidak bekerja. Anda harus segera tarik nafas, akses kondisinya, lakukan sabda. Ilmu itu ada cara kerjanya itu loh. Ya. Ilmu itu ada cara kerjanya, nggak asal sabda, nggak asal afirmasi, nggak asal aja. Semua itu ada cara kerjanya, ada catat tahapan-tahapan, ada fase-fasenya, ada ritualnya, cara mudahnya. Tarik nafas dulu, rileks, tenang. Nah, alhamdulillah di sini dia menemukan cara melakukan sabda yang benar, ya. Dia akses dulu kondisi tenang, ikhlas, pasrah, kemudian dia masuk lagi ke toilet, kemudian dia lakukan sabda buka. Aneh bin ajaib, tiba-tiba tutup itu terbuka sendiri. Dia sampai kaget, ya.
Saya ucap alhamdulillah, yes, alhamdulillah aku bisa. Terima kasih Allah, terima kasih Master Guru atas ilmu yang diajarkan Master, sungguh luar biasa. Ya benar, karena dia sudah menemukan rumus ilmunya, maka ilmu itu bekerja. Pluk, buka sendiri tanpa dibuka pakai tangan, buka sendiri sampai saya sampai kaget. Jadi begitu, ya, saya sampai kaget. Sampai saya ucapkan, yes, alhamdulillah aku bisa. Ya gitu. Ya. Jadi pahami cara kerja ilmunya. Pahami cara kerja ilmunya supaya ilmunya bekerja bahkan secara otomatis. Pahami cara kerja ilmunya. Kalau Anda memahami cara kerja ilmunya, maka ilmu itu akan bekerja secara otomatis, membantu dan memudahkan Anda. Itu yang terpenting. Ya. Jadi setelah pertama tadi itu bukan ketenangan, ya, itu ketenangan, sikap tenang dan damai yang dibantu dengan simbol-simbol tertentu sebagai password untuk mengaksesnya. Kedua, berani dalam menghadapi masalah, sehingga masalah jadi lari, jadi takut. Ya bukan Anda yang dikejar masalah, tapi masalah yang lari dari Anda. Itu bukan sifat berani. Dan yang ketiga adalah pahami cara kerja ilmunya dan bertindaklah sesuai dengan ilmunya. Itu yang terpenting. Sama juga di langkah pertama tadi Anda sudah paham simbol-simbol untuk mencapai ketenangan, maka bertindaklah sesuai dengan cara daripada ilmu itu. Jangan ngawur. Makanya kenapa di dalam solusi yang saya sebutkan di dalam formulasi di sini, kenapa tidak saya sebutkan harus amalan ini, harus amalan itu. Itu penting, tapi yang terpenting adalah Anda harus memahami cara kerja ilmunya, cara kerja bagaimana supaya ilmu itu bekerja bagi Anda. Anda baca selawat dari Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya kan. Tapi kemudian setelah itu Anda tetap panik, tetap cemas, tetap ragu, tetap ambisi, pengen segera selesai masalah, pengen segera. Ya percuma saja, ilmunya tidak bekerja. Ritualnya jalankan. Dan apa sebutkan nafas atau Anda wudhu dulu atau apa. Supaya ilmunya bekerja itu Anda harus mengkondisikan diri, harus mau. Ya. Saya tulis di status yang di sini. Anda harus mau berubah jika nasib Anda ingin berubah. Nasib ini kan ibarat layar, ya, layar nasib yang merupakan proyeksi daripada yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau yang di dalam diri kita ini baik getarannya, bagus vibrasinya, ya layarnya bagus. Serusak apapun, sekacau apapun, ini akan dapat dibenahi layar nasib. Lah kalau ini sudah kacau rusak, yang di sini juga kacau rusak, ya bagaimana membenahi? Benahi yang di dalam dulu, maka secara bertahap yang di luar akan dibenahi, ya, akan terbenahi. Dalam status yang kedua ini saya tuliskan, hidup itu seperti tinju ataupun mixed martial art. Tanpa keberanian menghadapi pukulan, tendangan, bantingan dan lain, kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Ini terkait dengan langkah yang kedua tadi, terkait dengan apa? Tumbuhkan sifat berani. Toh itu sudah nasib sudah jadi bubur. Hutang sudah kadung gede dan tidak mampu untuk membayar. Entah kenapa seperti itu terjadinya, sudah berani hadapi. Sehingga itu lari. Dan yang ketiga tadi, masalah bagaimana amalan apa yang Anda gunakan, silahkan Anda gunakan amalan sesuai dengan favorit Anda. Anda boleh gunakan amal-amal yang dari website saya, dari blog saya naksya.com, atau gunakan amal-amal dari lain, dari seorang ustadz kiai atau siapa, silahkan. Yang terpenting pahami cara kerja ilmunya dan bertindaklah sesuai dengan ilmu itu. Itu yang terpenting, ya. Kemudian yang keempat adalah perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Tuhan. Di dalam YouTube saya kalau tidak salah sudah pernah saya posting video mengenai rahasia terapi istighfar. Anda silakan baca di situ. Kunci daripada terapi istighfar ini intinya adalah kita mengakui bahwa kita salah. Kita ikhlas menerima tanggung jawab itu semua di pundak kita sendiri. Kita tidak lagi menyalahkan dunia, tidak lagi menyalahkan orang lain. Kita ikhlas terima dan akui kesalahan kita sendiri, ya. Kemudian kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita memaafkan dan mohon maaf kepada yang menghutangi kita, dan kita mohon maaf dan memaafkan diri sendiri. Itu yang terkait dengan terapi istighfar ini. Sehingga seluruh aura gelap ini terangkat. Kita melakukan riset kepada titik harmoni diri. Kita berniat ikhlas kembali ke titik harmoni. Diniatkan kembali ke titik harmoni, ke titik nol itu diniatkan. Kita bersihkan semuanya. Sehingga apa yang membuat hutang menjadi tidak terbayar, menjadi Anda berada sosial itu bersih semuanya itu loh. Ketika Anda ikhlas terima kondisi ini dan bertanggung jawab pada masalah Anda, entah kenapa semua itu akan mudah diatasi.
Lah, yang langkah kelima selanjutnya fokus pada ikhtiar zahir seperti biasanya, ya. Kerja seperti biasanya, yang ustadz ya silakan menjadi ustadz kembali, yang bekerja seperti biasanya, yang blogger ya silakan menulis kembali, yang internet marketing online silakan bekerja sesuai dengan ilmu marketing online-nya, yang kerja jaga toko ya seperti kembali, yang punya toko punya apa, silakan kembali bekerja seperti biasa sambil tetap melakukan yang langkah 1, 2, 3, 4 tadi. Insya Allah kalau itu senantiasa dilaksanakan, tak kenapa keajaiban itu muncul. Ketika Anda berani menghadapi resikonya, Anda temukan sikap tenang, ikhlas dan pasrah, Anda gunakan ilmu sesuai dengan cara kerja ilmunya, entah kenapa keajaiban itu terjadi. Tiba-tiba ide dan solusi muncul, entah kenapa tiba-tiba ada penawaran untuk kerja yang lebih bagus lagi atau untuk mendapatkan penghasilan sampingan dan sebagainya, entah kenapa itu terjadi. Sebuah contoh, ya. Saya ada siswa ya dari Lampung, sebut saja namanya Pak S ya, sebut saja namanya sebagai Bapak S, itu saja ya, sebut saja namanya seperti itu. Bila punya hutang sebesar kurang lebih 400 juta, ya, punya hutang kurang lebih sebesar 400 juta ya. Dan itu juga tidak mendadak tiba-tiba dia punya hutang seperti itu, ya ada kisahnya lah. Kalau saya kisahkan ini panjang ceritanya. Sehingga akhirnya dia punya hutang 400 juta dan terjebak pada sebuah situasi dan kondisi sehingga dia tidak dapat membayar. Dia terjebak pada situasi dan kondisi sehingga tidak mau membayar. Sedangkan beliau hanyalah seorang guru SMA saja. Ya, dengan gaji sebagai guru SMA, dia merasa tidak mampu untuk membayar dan mengangsur hutang ini gitu loh. Dia tidak merasa mampu. Nah, alhamdulillah setelah dia mengikuti pelatihan di saya ya, waktu itu dia ikut di Jakarta dan kemudian dia menyusul datang ke Gresik, ke rumah saya di Gresik sini ya, untuk menambah lagi, memantapkan lagi keilmuannya. Alhamdulillah dia gunakan ilmunya, dia pahami betul cara kerja ilmunya, dia sering konsultasi ke saya, akhirnya saya bimbing juga, dia ikuti cara kerja ilmunya. Alhamdulillah, entah kenapa rezekinya makin mudah sehingga dia dapat membayar angsuran untuk hutangnya. Selain itu dia dapat rezeki mendadak ya. Apa? Tiba-tiba dia mendapatkan anugerah ya, mendapatkan rezeki berupa apa? Dinaikkan haji oleh seorang pejabat. Dan itu tahun depan. Hajinya gratis dan berangkat tahun depan. Bayangkan, zaman sekarang untuk naik haji itu perlu berapa tahun untuk antri? 5 tahun atau 20 tahun ya, saya nggak tahu sekarang untuk naik haji butuh antrinya itu berapa tahun ya. Beliau naik haji tahun depan dan itu gratis. Bayangkan, rezeki itu kalau sudah kadung datang, kayak keran itu yang tadi keran itu buntu mampetnya dibuka, seperti gak karepnya dewe ya, seperti istilahnya tidak maunya sendiri, pokoknya brujul gitu ya. Nah, itu loh ya. Tapi ada siswa saya itu yang dablek ya. Ya akhirnya kacau hidupnya. Ada juga siswa yang begitu. Dia juga punya utang ratusan juta juga. Lah, dia salah niat ketika ikut pelatihan saya. Salah niatnya apa? Dipikirnya kita ini dukun ya. Jadi maunya begitu dapat pelatihan, setelah pulang dari pelatihan tahu-tahu lunas gitu kan ya. Supaya masalah selesai. Ya nggak bisa lah. Ilmu kalau tidak dijalankan, tidak dipraktekkan dan tidak dipahami, terus dia tidak bekerja sesuai dengan ilmu itu, ya tidak bisa. Akhirnya apa yang tadi dia marah-marah ke saya dan sebagainya. Ya saya bilang, Pak, saya sudah bekal dengan ilmunya, praktekkan. Jika ada kendala, konsultasikan. Akan saya berikan bimbingan. Jika ada kesulitan, konsultasikan. Akan saya berikan kunci-kunci di mana sehingga Anda nanti berhasil. Kita kan garasinya seumur hidup itu. Ada ikut pelatihan di saya, garasinya seumur hidup. Maksudnya garasi itu apa? Ada mendapat bimbingan saya terus menerus sampai ada itu berhasil itu loh. Silakan konsultasi, silakan untuk mendapatkan bimbingan dari saya, akan saya bimbing terus menerus sehingga Anda menemukan kelemahan Anda. Kenapa? Dalam workshop itu kan paling lama 2 hari lah ya. Sedangkan masalah seseorang itu kan bertumpuk-tumpuk yang menjadi akar masalah. Terapi saja tidak cukup, kadang-kadang 1 kali 2 kali kalau masalahnya sudah berlapis-lapis layer masalahnya lah. Selama 2 hari itu kan sudah saya angkat beberapa layer masalah ya. Dan itu belum selesai semuanya. Nah, makanya perlu ya diperlukan namanya garansi atau bimbingan seumur hidup supaya apa? Sehingga layer-layer masalah ini bukan masalah yang berbelit-belit seperti benang ruwet ini pelan-pelan diudar itu loh ya. Lah, seseorang ketika dalam kondisi keterpurukan yang sangat parah gitu ya. Itu dia seperti orang yang sudah jatuh ketimpa ember, ketimpa tangga, ketimpa
kursi, ketimpa meja, ketimpa wes macam-macam. Lah ini kan perlu diangkat pelan-pelan toh. Ya. Sehingga dia dapat bangkit kembali dan berjaya kembali gitu loh. Nah, ketika dia sabar dalam mengikuti prosesnya, dia akan terangkat. Nah, siswa yang tidak berhasil biasanya adalah dia orang yang tidak sabar, salah niat. Dia mengira kita ini dukun. Yang begitu datang pulang selesai ajaib ya. Seperti kita menganggap kita seperti jinnya Aladin itu kan. Abrakadabra selesai masalahnya. Ya tidak begitu. Hidup itu ada proses. Apalagi orang dari kondisi sehat secara ekonomi tiba-tiba sakit. Itu kan juga proses. Sama juga orang sakit fisik. Dari kondisi sakit menuju sehat itu kan butuh proses supaya untuk menjadi sembuh itu loh. Nah, ketika seorang siswa sabar dalam mengikuti prosesnya, ya percepatan atau menuju proses kesembuhan itu ya pasti terjadi. Tahapan-tahapan itu pasti sehingga dia dapat bangkit lagi dan berjaya kembali. Jadi, iya formulasi ajaib bagaimana Anda terlepas dari hutang, Anda dapat melunasi hutang dan bangkit dari keterpurukan. Ya, pertama saya baca kembali ya. Pertama, latih diri Anda supaya dapat dengan sangat mudah mengakses kondisi tenang, rileks, ikhlas, pasrah dan damai. Anda boleh gunakan audio-audio panduan dari saya. Di YouTube ada, silakan download. Kemudian, temukan sikap berani bertanggung jawab, berani menghadapi, sehingga Anda dapat menghadapi masalah Anda dan masalah Anda lari. Ya. Anda memperoleh solusi dari masalah Anda. Yang ketiga, lakukan ikhtiar batin, amal-amal batin. Silakan sesuai dengan amalan yang Anda sukai. Kalau Anda yang lebih serius, silakan gabung di pelatihan saya. Kalau Anda pengen yang kerja, silakan masuk di website saya di naksya.com atau silakan cari amal-amal yang lain di kitab-kitab banyak atau ada datang ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai, silakan. Yang terpenting adalah terkait dengan teknik yang ketiga ini, langkah yang ketiga ini, pahami cara kerja ilmunya dan bertindaklah sesuai dengan ilmu itu. Itu ya poin yang terpenting. Sehingga ilmunya bekerja itu loh. Anda punya ilmu segudang sekalipun, Anda punya power ribuan juta kali lipat powernya sekalipun, semua itu percuma saja jika Anda tidak bertindak sesuai dengan ilmu itu. Anda tidak bertindak sesuai dengan power itu. Ya. Ini yang perlu dipahami. Kemudian yang keempat, perbanyak istighfar sehingga keran rezeki yang mampet tadi jebol. Dan entah kenapa rezeki mengalir tidak karu-karuan gitu kan ya. Kemudian langkah kelima, fokus saja bekerja seperti biasa. Gak usah dipikir itu ya. Ikhlas pasrah udah. Anda sudah minta kepada koki semesta, Anda sudah mohon kepada Allah, proposal sudah ajukan, selebihnya ikhlas pasrah. Ibarat Anda pesan makanan ke koki makanan ya di restoran atau di kedai. Kalau pesan Anda sudah Anda ajukan, sudah biarkan kokinya bekerja memasak itu kan. Jangan direweti, Pak kok belum. Ya, kokinya marah malah nggak dikasih itu kan. Sama juga kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Sudah, ikhlas lepaskan, fokus bekerja. Masalah yang datang, ada debt collector, ada apa, hadapi dengan tenang. Ada risiko apapun tanggung. Kalau memang ada karena hal itu Anda kemudian menjadi di penjara atau apa, ikhlas saja terima sudah. Nanti akan tiba-tiba muncul namanya keajaiban dan tiba-tiba semuanya teratasi. Oke, sekian dulu. Di sini sudah maghrib. Sampai jumpa di video tips dan juga tutorial dari saya selanjutnya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sukses untuk Anda semua. Salam ajaib.